Kenalkan, nama saya Igede Pratnya Wisnumurti dengan NIM 19026 12180. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perioperatif medicine. Nah, postoperatif, jadi definisi postoperatif, jadi perawatan segera pada periode setelah operasi selesai dilakukan meliputi kamar operasi, post anesthesia care unit atau PACU, hingga pasien dikirim ke ruangan. Durasi perawatan postoperatif tergantung dari kondisi kesehatan pasien sebelum operasi, tipe operasi, durasi, hingga teknik operasi. Nah, tujuannya untuk mencegah komplikasi seperti infeksi, mengusahakan percepatan penyembuhan luka operasi, dan mengembalikan pasien ke dalam kondisi yang stabil. Nah, postoperatif ini, jadi seorang ahli anestesi akan bertanggung jawab sampai tanda-tanda vital pada pasien normal dan kondisi pasien tampak stabil. Nah, unit perawatan pasca anestesi atau post anesthesia care unit dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari obat anestesi dan prosedur pembedahan. Nah, recovery periode jadi dibagi 3, jadi ada early recovery, jadi di sini pasien tersadar dan pemulihan refleks vital. Yang selanjutnya ada intermediate recovery, jadi bila sudah mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah. Yang ketiga itu late recovery, sadar penuh dan fungsi fisiologi yang pulih. Nah, yang pertama adalah early recovery. Jadi fase saat pasien mulai sadar dari pengaruh anestesi, pemulihan refleks proteksi jalan nafas, dan aktivitas motorik ini. Nah, selama fase ini pasien dirawat di ruang pemulihan. Skor Stewart dan Modified Alderet digunakan untuk menilai kondisi pasien untuk dipindahkan ke area pemulihan fase 2. Intermediate recovery, fase ini pasien secara bertahap dapat berpindah tempat, minum cairan, mixi, dan bersiap untuk dipulangkan. Nah, pemulihan fase kedua post anesthesia, discharge scoring, sistem PADSS digunakan. Nah, untuk late recovery, fase ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melanjutkan aktivitas normal. Periode pasca operatif, yang saat pertama itu ruang PACU, jadi desain, peralatan, dan tenaga ahli. Yang kedua itu manajemen pasca anestesi, pemantauan, serta kriteria discharge. Nah, unit pemulihan pasca anestesia berikut merupakan ruangannya. Ruangan pemulihan atau recovery room (RR), ruangan pemulihan memiliki desain khusus untuk menangani pasien selama pemulihan, serta memiliki peralatan yang memadai dan dilengkapi oleh tenaga ahli di bidangnya. Berikut merupakan desain recovery room, berlokasi sentral di instalasi bedah, berdekatan dengan instalasi radiologi, laboratorium, dan fasilitas rawat intensif. Bangsal terbuka agar memungkinkan observasi pasien secara simultan. Nah, berikut merupakan peralatan di recovery room. Tiap bed hendaknya dilengkapi dengan monitor SpO2, EKG, NIBP, tersedia keperluan monitoring invasif seperti kateter arteri, vena, sentral, atau DIK. Peralatan di recovery room memiliki peralatan bantuan hidup dasar dan lanjutan, termasuk peralatan manajemen airway, alat defibrilasi dengan melakukan packing, troli emergency, dan obat-obatan, serta sering pump. Petugas recovery room, petugas di ruang pemulihan terdiri dari perawat yang terlatih dalam perawatan pasca anestesia dengan keahlian manajemen jalan nafas serta bantuan hidup lanjut dan pemersalahan bedah seperti perawatan luka, drainase, dan pendarahan post-op. Pasien di RR berada di bawah tanggung jawab anestesiologis. Manajemen pasca anestesia, masa pemulihan pasca anestesia merupakan fase kritis yang berpotensi mengancam nyawa. Pemantauan hendaknya tetap dilakukan meski obat-obatan telah dihentikan. Serah terima di recovery room, identitas pasien, status fisik pasien pra-anestesia, prosedur pembedahan, jenis teknik anestesia yang diberikan, perjalanan selama anestesia, riwayat terapi, dan antisipasi permasalahan. Pemantauan di recovery room, evaluasi luka operasi, penilaian skor Aldred saat masuk menit 5 dan 10 dan seterusnya, hingga nilai optimal, pemantauan serta penanganan pasca operasi. Nah, skor Aldred, jadi pemantauan pasca anestesia dan kriteria pengeluaran. Nah, menggunakan skor Aldred bisa dilihat sebagai berikut. Baik, next. Skor Bromeg. Nah, skor Bromeg ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang komplit,
Jadi unable to move, feet or knees. Kedua ada almost complete, able to move feet only. Yang ketiga ada partial, just able to move knees. Yang keempat non full flexi of knees and feet. Nah, permasalahan di ruang pulih, gelisah, gangguan pernapasan, nyeri, menggigil, gangguan kardiovaskular, fungsi ginjal, dan mual muntah. Gelisah oleh karena hipoksia, acidosis, buli-buli penuh, dan kesakitan. Yang harus dilakukan, singkirkan penyebab dan memberikan penenang, seperti midazolam. Gangguan pernafasan, obstruksi jalan nafas disebabkan oleh lidah yang menyumbat hipofaring, spasme laring, lendir dan air liur, bekuan darah dan muntahan. Yang harus dilakukan mengidentifikasi penyebab dan melakukan tindakan. Nyeri pasca bedah diakibatkan oleh karena nyeri akut dan respon hormonal bifasik. Dibagi dua, penurunan hormonal anabolik, insulin, peningkatan hormon katabolik, katekolamin, steroid, glukagolin, tirosin. Penata laksanaannya, preemptif dengan premedikasi selama anestesia analgesia berikan opioid, pelihara dengan opioid atau NSAID secara intramuskular, bolus intravena atau drip. Menggigil disebabkan oleh karena hipotermia, et causa efek obat bius atau kehilangan panas tubuh, hipotermia et causa efek obat bius, inhalasi atau succinylcholine. Penanganan hipotermia berikan selimut, hipotermia dinginkan pasien. Gangguan kardiovaskular, hipertensi disebabkan oleh nyeri pasca bedah dan nyeri stasi PET, kelebihan infus, buli-buli penuh, hipoksia, hiperkarmi, ada acidosis. Hipotensi disebabkan oleh hipovolemia, disebabkan oleh pendarahan, kontralitas otot jantung menurun, vasodilatasi. Nah, bila terjadi hal di atas, lakukan identifikasi penyebab dan lakukan tindakan yang sesuai. Gangguan irama jantung disebabkan oleh gangguan kesamaan elektrolit, hipoksia, penyakit primer jantung. Nah, gangguan fungsi ginjal disebabkan oleh karena masalah prerenal seperti hipovolemic dan shock, masalah pada ginjal, masalah postrenal seperti retensi urin. Bila terjadi hal di atas, dilakukan identifikasi penyebab dan segera lakukan tindakan sesuai dengan seperti hemodialisis. Mual muntah, jadi pilihan antiemietiknya dehydroperidol, ondansetron disebabkan oleh karena pemakaian opioid, bedah intraabdomen, hipotensi, risiko pada pasien belum sadar, sumbatan jalan nafas, aspirasi asam lambung. Apabila terjadi aspirasi asam lambung, intubasi trakea, situ, berikan nafas buatan, suci bronkus. Tidak ada pengeluaran, skol Aldred 9/10, tidak ada pendarahan luka operasi setelah 30 menit, pemberian opiat terakhir, tidak ada penyulit yang mengancam untuk memerlukan dan tidak memerlukan tindakan atau terapi khusus. Kemudian pasca anestesia, beberapa hal yang perlu dapat mempercepat penyembuhan, informasi prabedah, pengurangan stres, penanggulangan nyeri, mobilisasi atau latihan, nutrisi internal,